Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita hadir secara virtual, secara daring pada kesempatan kali ini dalam rangka bersama-sama merajut harapan di tengah situasi pandemi yang belum juga keluar dari bumi Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi, dengan adanya vaksinasi menjadi ikhtiar kita bersama untuk segera keluar dari era pandemi ini. Sahabat guru Indonesia, alhamdulillah, untuk yang ketiga kalinya SLCC PGRI Bondowoso menyelenggarakan secara rutin forum Sabtuan, webinar untuk guru-guru hebat dan berprestasi. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapabilitas kita bersama di antara guru dan kita sebagai warga guru pembelajar. Tidak henti-hentinya untuk tidak bermanja-manja dengan kebiasaan prestasi masa lalu. Tapi kita harus punya mimpi-mimpi besar bagaimana untuk selalu berubah dan berubah kepada sesuatu yang lebih baik untuk hari ini dan yang akan datang. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Sahabat guru Indonesia, pada hari ini hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan pengalaman-pengalaman berharga ketika masa pandemi, khususnya dalam pembelajaran, yaitu Bapak Pujiono, Ibu Wenti Suliswinarni, dan Titi Nurul Khotimah. Dan insya Allah ketiganya ini adalah guru-guru yang hebat yang akan memberikan pengalaman-pengalamannya pada kita bersama guru-guru Indonesia yang barangkali ingin mengupgrade, ingin meniru kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh beliau bertiga. Siapa tahu di antara bertiga ini bisa kita empowering, bisa kita breakdown di sekolah-sekolah kita insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia dan anak-anakku sekalian yang belajar secara daring di rumah, kita sekarang memasuki era yang disebut dengan era perubahan. Profesor Reiner Casali di dalam bukunya Era of Disruption menyebutkan bahwa kita sekarang ini sudah masuk era disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi itu adalah sebuah perubahan yang pasti akan terjadi 10-20 tahun yang akan datang. Akan tetapi pada kenyataannya perubahan itu lebih dini terjadi, lebih awal terjadi, dan itu sudah terjadi pada saat ini, pada hari ini, di lingkungan terdekat kita. Itulah perubahan yang sedang terjadi dan membanjiri dunia pendidikan khususnya. Salah satunya adalah secara tidak terduga-duga perubahan itu adalah kita sudah masuk di era pandemi. Ini yang barangkali tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka-sangka kita masuk mengalami musibah dunia. Secara mundial, dunia telah berubah melalui proses yang namanya pandemi. Saya berkeyakinan bahwa pandemi ini hanya merupakan salah satu instrumen Tuhan, merupakan salah satu alat dan pintu masuk agar manusia itu mau berubah. Kita tidak lagi akan dimanjakan oleh prestasi masa lalu. Kita tidak lagi bisa bernostalgia dengan kemampuan kita di masa lalu. Barangkali kita di masa lalu itu menjadi orang yang mampu, tapi ketika kita tidak mengupgrade diri, tidak mau menginovasi, tidak mau merespon era perubahan ini, era Android, era digitalisasi, kita secara otomatis akan tersingkir dari percaturan dunia. Kita akan dimangsa oleh perubahan itu sendiri. Kita tidak akan dipakai lagi di dunia pendidikan.
Kalau Presiden Jokowi mengatakan bahwa peran guru itu tidak tergantikan dengan lahirnya robot-robot pintar, artificial intelligence, Presiden Jokowi memprotek para guru, insya Allah 5 tahun ke depan guru masih aman memberikan ilmu-ilmunya di depan kelas kita, mengajar sebagaimana saat ini. Tapi ketika Presiden Jokowi tidak lagi menjadi pemimpin kita, diganti oleh pewarisnya, bisa jadi secara policy, secara kebijakan bahwa robot-robot pintar itu akan menggantikan kita. Di mana posisi kita? Oleh sebab itu, ketika pada saat ini kita masih diberi amanah, diberi kepercayaan menjadi guru yang baik, mari kita laksanakan secara baik untuk menjalankan amanah itu. Sebagai bentuk menjalankan amanah itu, mari kita terus meningkatkan kompetensi kita, tidak habis-habisnya. Mengeksplorasi. Jangan sampai mental block itu masuk di dalam otak kita. Belum apa-apa, karena kita tidak mau belajar teknologi informasi, kita mengatakan, saya tidak bisa ya. Kenapa? Ya kenapa kita? Karena sudah masuk di namanya mental block. Oleh sebab itu, kita singkirkan penyakit mental block itu, kita isi semangat kita, ya, kita isi motivasi kita dengan cara kita belajar. Caranya bagaimana? Ya tentunya kita belajar kepada orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Salah satunya pada hari ini kita belajar kepada Pak Budiono, kepada Pak Bu Wenti, kepada Bu Titi Nurul Khotimah, untuk bagaimana menimba pengalaman-pengalamannya. Terima kasih kepada ketiganya, Pak Budiono, Bu Wenti, Bu Titi Nurul telah bersama kami untuk ikut membesarkan SLCC Bondowoso, dan insya Allah ke depan kita akan mengguyur kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk guru-guru di Bondowoso dengan kegiatan-kegiatan yang lebih semarak lagi. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kepada guru-guru Indonesia yang hebat dan anak-anakku sekalian yang sedang belajar dari rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.